فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, azani wa yakum. Kita alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mudah-mudahan dengan majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, masuk pada ayat yang ke-90 pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Allah berfirman, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Sungguh jeleklah apa yang mereka beli atau apa yang mereka beli dari diri mereka. Ayyakfuru bima anzalallah, yaitu dia membeli kekufuran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baghyan, hal itu karena baghyan, kedengkian pada diri mereka. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali mendapatkan kemurkaan atas kemurkaan. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang kafir adzabun muhin, adab yang muhin, menghinakan. Ikhwan fiddin, azani Allah wa yakum. Kita perhatikan pada ayat ini masih menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat dan karakternya orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang keburukan isi hatinya orang-orang Yahudi, di mana mereka, Allah Subhanahu wa taala tampakkan keburukan mereka adalah bahwa mereka itu orang-orang yang mencintai kekufuran, lebih mengutamakan kufur daripada iman. Di mana kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi'sa mastarau bihi anfusahum. Sungguh jeleklah apa yang mereka beli
dari diri mereka, yaitu membeli apa? Ayyakfuru bima anzalallah. Mereka membeli kekufuran, kufur terhadap apa yang Allah turunkan. Sehingga di ayat ini menunjukkan tentang bagaimana keinginan dan kecintaan orang Yahudi terhadap kufur terhadap Al-Quran. Sebagaimana pembahasan yang lalu, kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi itu merasa mereka itu umat pilihan. Sehingga kalau kita kembali pada pelajaran yang lalu, kita tahu Nabi Muhammad SAW silsilahnya adalah dari Nabi Ismail, ya kan? Karena Nabi Ibrahim memiliki anak dua, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak, ya kan? Dari Nabi Ismail Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Ishak muncullah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, mereka menganggap keturunan itu adalah dari Nabi Musa, Ishak ke sana. Sehingga Allah katakan di ayat ini bahwa ternyata mereka kufur terhadap Nabi Muhammad dan terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Mereka kufur. Kenapa? Baghyan, kata Allah. Karena adanya sifat kedengkian. Bisane Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail, duduk dari Nabi Ishak. Maka Allah katakan baghyan, mereka itu tidak berimannya karena kedengkian. Kalau pada ayat yang kemarin kita bahas, mereka tahu betul bahwa akan datang seorang Rasul, Nabi. Kan seperti itu. Nah, kita lihat pelajaran dari ayat ini adalah yang pertama, mereka orang-orang kafir, ya, itu orang-orang Yahudi lebih senang terhadap kekufuran, di mana Allah mengibaratkan mereka mencintai kekufuran itu dengan ibarat mereka membeli kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang Yahudi itu, kata Allah, bi'sa mastarau bihi anfusahum. Sungguh jeleklah apa yang mereka beli. Sungguh jeleklah apa yang mereka beli, yaitu beli apa? Kekufuran. Kufur dibeli, artinya kufur disenengi. Mulane ning berbicara logika. Kalau berbicara logika, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'sa mastarau bihi anfusahum. Sungguh jeleklah apa yang mereka beli, yaitu beli kekufuran. Beli kufur, artinya kufur itu lebih mereka sukai. Walaupun pengorbanannya harus meninggalkan hidayah. Kan seperti itu. Nah, kita lihat di ayat ini juga menunjukkan pada kita bahwa ternyata salah satu kekufurannya Bani Israel, Yahudi, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran, itu salah satu faktor utamanya adalah baghyan, yaitu kedengkian. Maka ayat ini menunjukkan pada kita dan memberikan pelajaran buat kita adalah apa? Sifat dengki itu adalah sifat penghalang hidayah. Sifat dengki itu adalah sifat penghalang hidayah.
Iblis laknatullahi alaih tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Faktor utamanya apa? Dengki. Ya kan? Menganggap dirinya lebih baik. Iblis mengatakan apa? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis kepada Allah, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut jenengan, tanah karo api ngendi? Api ngendi? Tanah karo api ngendi? Tanah. Ning jenengan jawab api, berarti kayak iblis. Iblis menganggap api lebih baik daripada tanah. Karena iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api. Berarti kan menurut iblis api lebih baik. Iya kan? Di sini unsur kedengkian iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka berarti tadi kita katakan kedengkian itu adalah salah satu penyebab penghalang dari hidayah. Maka kita katakan tadi, kita bersihkan diri kita, hati kita dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat hasad. Kenapa? Karena dengki hasad itu adalah faktor penyebab penghalangnya hidayah. Kedengkian itu adalah apa? Sifat tidak suka kepada orang ketika orang itu mendapatkan nikmat. Ketika ada orang bisa menyebutkan dalil-dalil sesuatu, kemudian dia mengatakan di dalam hatinya, ini orang punya dalil, dalilnya membantah pendapatnya dia. Ketika seseorang wis mondok 9 tahun, wis mondok 9 tahun. Anak bocah nembe mondok sebulan. Ternyata anak ini yang baru mondok 1 bulan punya dalil kuat membantah orang yang tadi udah 9 tahun mondok. Anak ini nasehatin, Pak, sebenarnya yang benar tuh demikian. Kira-kira sing 9 tahun ini nerima gak nasihat dari anak yang baru mondok sebulan? Kira-kira nerima apa ora? Akeh angele. Ya kan? Saya sudah 9 tahun dibantah oleh anak yang baru 1 bulan. Kenapa? Ada sifat hasad. Naudzubillah. Makanya di sini ketika kita mau menerima sebuah nasihat, ternyata nasihat itu datang dari anak kita, maka kalau kita nerima alhamdulillah. Ketika ada nasihat datang dari bawahan kita, dari pembantu kita, dari orang yang jauh umurnya dengan kita, maka kewajiban kita adalah menerima. Kewajiban kita adalah apa? Menerima nasihat tersebut. Kenapa? Itulah pintu hidayah. Walaupun pahit.
Nerima nasihat aslinya pahit apa manis? Aslinya pahit. Kenapa? Karena nasihat itu hakikatnya adalah nyerang apa? Nafsu kita. Kan seperti itu. Maka kita katakan kewajiban kita adalah apa? Berusaha menerima sebuah kebenaran walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil, datang dari bawahan kita, datang dari orang yang mungkin memusuhi kita atau orang yang kita benci, ya kan? Walaupun kebenaran itu datangnya dari orang yang kita benci. Dan kita tahu kalau hati mencintai hati orang lain, ya, mencintai hatinya orang lain, pasti dia akan dekat. Ketika kita mencintai kesolehan orang lain, maka kita akan terasa dekat dengan dia. Tapi ketika kita benci, hati kita benci dengan orang lain, dengan hatinya orang lain tadi, dekatnya dia dengan kita itu terasa jauh, ya kan? Sehingga apa? Kenapa Imam Nawawi mengatakan hikmah dibalik kita disuruh merapatkan soft adalah apa? Karena kalau hatinya dekat, maka merapatkan soft pun akan gampang. Kalau dohilnya dekat, maka insya Allah batinnya pun akan dekat. Tapi kalau batinnya jauh, rapat nasuk ya jauh, susah. Beda organisasi, beda pemahaman. Ngerapat nasuf ya akan mudah apa susah? Kenapa? Hatinya jauh. Menganggap dia bukan golonganku, dia tidak sama pemahamanku denganku, ya kan? Akhirnya apa? Jauh. Naudzubillah. Maka kita katakan tadi, ternyata baghyan atau kedengkian itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kedengkian itu sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena dari sifat dengki ini kita susah menerima sebuah kebenaran. Kita susah menerima sebuah kebenaran. Dan ingat, kita harus punya moto. Apa moto kita? Kalau kita di atas kebenaran, maka jangan takut terhadap celaan orang yang mencela. Karena kita harus yakin bahwa kebenaran itu pasti menang, walaupun saat ini kalah. Pasti menang. Kalau kita benar, jangan pekewu. Kenapa? Karena pasti kita menang. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau datang kebenaran, maka kebatilan itu pasti akan kalah. Pasti kebatilan itu akan kalah. Jadi moto ini harus ada pada diri kita. Apa mik motone? Kelalen. Apa motone? Jika kita memang di atas kebenaran, maka jangan pekewu, jangan merasa minder atau apa. Dan kita jangan merasa terkalahkan atau malu terhadap celaan orang yang mencela. Dicela. Berapa banyak orang di atas kebenaran
tapi malah dicela. Yang sholatnya rajin ya, sholat rajin dicela. Siapa orang sholat baik apa pimen? Ya, pernah mendapati seperti itu apa tidak? Ana wong kaget, tokone ditutup karena anak adzan. Ki wong ora pengen oli duit apa ya? Ora pengen oli rezeki apa ya? Sampai nutup toko. Padahal karena anak adzan akhirnya tokone ditutup dhisik. Asline sing bener Dik. Asline sing bener Dik. Nutup toko apa nglayanin dhisik? Ya kan? Kadang-kadang yang seperti ini dicela. Aneh pan ditukuni malah tutup. Pernah ngalami apa ora? Pernah ngalami. Jadi kita harus punya moto tadi adalah apa? Kita harus yakin. Kalau kita memang di atas kebenaran, jangan takut. Jangan takut dan jangan pesimis. Jangan takut celaan dari orang yang mencela. Kenapa? Prinsip kita bahwa kebenaran itu pasti akan mengalahkan kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kalau datang kebenaran, innal batila kana zahuqa, maka kebatilan itu pasti akan kalah. Yakin. Pas kebenaran itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahit, tapi kita yakin Allah akan menolongnya. Dan Allah berfirman apa? In tansurullaha yansurkum. Jika Allah menolong intan surullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kita. Kata Allah, intan surullah, jika kalian atau kita semuanya menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kita. Pasti. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah adalah apa? Ayat ini belum maksimal kita aplikasikan. Kalau ayat ini betul-betul kita aplikasikan, pasti pertolongan Allah akan datang. Kenapa Islam itu susah menyebar? Bisa jadi yang menyampaikannya karena organisasinya dia. Ya kan? Bisa jadi dia menyampaikan karena pengen pamor. Saya menyampaikan ben follower pira akeh. Ya, berarti kan niatnya sudah apa? Menyampaikan ceramah, menyampaikan ini, niatannya bukan tansurullah, menolong Allah. Menolong agama Allah supaya menyebar. Tapi niatnya adalah apa? Riya. Niatnya follower akeh. Berarti kan tidak betul-betul mengaplikasikan ayat ini. Iya belum nih? Karena Allah mengatakan sudah janji, intan surullah yang surkum. Jika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Makanya susah Islam itu berkembang. Karena bisa jadi kesalahan pada diri kita. Kesalahan ada pada kita ketika penyampaiannya tidak ada unsur keikhlasannya. Ya kan? Penyampaian karena pengen pamor yang tinggi, karena pengen pujian. Penyampaiannya karena apa? Organisasinya, lembaganya. Kan seperti itu. Bukan lillah. Bisa jadi ini juga faktornya. Kan seperti itu. Nah, kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa yakum.
Pelajaran dari ayat ini juga adalah apa? Bahwa kita wajib menerima sebuah kebenaran itu adalah bukan pada orangnya. Menerima kebenaran itu bukan melihat orangnya, tapi melihat dalil yang ada. Dalil yang ada. Jadi kita menilai sebuah kebenaran dan menerima sebuah kebenaran itu bukan karena orang dia, tapi apa? Karena hak yang ada. Kalau saya tidak akan menerima nasihat dari kelompok itu, orang itu misalnya, kan salah. Tapi kita menilai sebuah kebenaran itu bukan melihat orangnya, bukan. Ya kan? Tapi melihatnya dalil yang dia sampaikan. Dalil yang dia sampaikan. Oh, pokoknya apa jare kiai ki bae wis lah. Kan salah. Itu salah. Tapi apa? Kalau kita menganggap oh sing penting apa jare ustadz kiai, sing penting apa jare kiai kiai. Berarti itu menganggap kebenaran itu hanya datang dari dia. Kalau seperti itu, berarti kebenaran itu datang hanya dari dia. Kan seperti itu. Iya, bisa disamakan seperti Yahudi tadi. Makanya nanti kita akan jelaskan bahwa ketika ada orang yang mana dia menerima kebenaran itu hanya dari kelompoknya saja, ya, maka sama seperti Yahudi. Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad. Kenapa? Karena silsilahnya beda. Seperti itu. Nah, pelajaran dari ayat ini jadi berarti ketika ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan adalah benar, pemahamannya benar dan seterusnya, ya, maka siapapun dia, ya, orang itu, maka kita terima. Kalau memang apa? Pemahamannya sesuai dengan pemahaman dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat ini juga adalah apa? Wajibnya kita berislam secara utuh. Wajibnya kita berislam secara utuh. Artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tinggalkan. Utuh. Jangan sebagian saja. Semua kita harus ambil. Ya kan? Ana wong sholat tapi ternyata ora puasa. Ana beli. Oke. Sewalike ana wong puasa tapi ora sholat. Ini kan berarti ngambilnya sesuai keinginan toh. Ya kan? Padahal Allah mengatakan apa? Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke agama Allah secara menyeluruh. Semua. Aja pilih-pilih. Aja pilih. Ya kan? Ketika dia sholat tapi orang puasa, berarti milihnya cuman sholat tok. Sebaliknya, ketika dia puasa tapi tidak sholat, ya berarti masih pilih-pilih syariat. Pilih-pilih syariat Allah Subhanahu wa taala.
syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israil atau Yahudi karena mereka pilih-pilih. Hanya beriman Taurat, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Memang penyebabnya adalah bagian adanya kedengkian. Tapi Allah Subhanahu wa taala cela mereka. Allah hinakan mereka di mana karena mereka itu tadi kufur bima anzalallah. Kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kufur terhadap Al-Qur'an. Ya kan? Jadi mereka pun adalah apa? Pilih-pilih. Hanya menerima Taurat, tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang sifat kedengkian itu adalah sifat bukan sekedar dosa biasa. Tapi kedengkian itu kaitannya dengan keimanan. Kedengkian itu adalah karena lemahnya iman. Anak tanggane tuku motor. Bisa nih ya. Motornya orang yang aku baik. Merasa dengki itu hakikatnya apa? Mencela Allah. Menganggap Allah tidak adil dalam memberikan rezeki. Ketika tanggane duwe motor anyar, merasa apa? Allah ora adil. Ya kan? Kenapa motor itu tidak di tangan saya? Menganggap Allah tidak bijaksana. Kira-kira dosa besar apa orang? Dosa besar. Makanya hasad itu, kedengkian itu betul-betul dosa besar. Karena hubungannya juga dengan apa? Iman terhadap takdir. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Allah itu maha bijaksana, maka insya Allah kita tidak akan hasad. Kalau seseorang itu yakin Allah maha bijaksana, Allah pemberi rizki yang betul-betul bijaksana, maka seseorang tidak akan pernah hasad. Kenapa? Karena dia tahu dia jadi orang kaya pasti menjadikan apa? Ada hikmahnya. Oh, dengan kekayaannya dia bisa sodako. Kan seperti itu. Ketika seseorang yakin Allah maha bijaksana, maka dia tahu sakitnya saya ini pasti ada hikmahnya. Dia sehat, saya sakit, pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Bisa jadi hikmahnya dia sakit itu ada hikmahnya apa? Gemien ora pernah ngomong astagfirullah, giliran sakit ngomong astagfirullah. Ya boleh. Puluhan tahun ora sakit, giliran sakit berat, astagfirullah, astagfirullah. Baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik. Coba ketika dia tidak sakit, bisa jadi kelayaban boy manolunga boy. Ya kan? Tapi ketika dia sakit, akhirnya nang umah baca Al-Qur'an. Ketika dia sakit, ora lunga-lunga nang omah, pikir. Jadi apik apa ora? Apik apa ora? Apik. Ya kan? Coba kalau dia sakit, sehat. Wah, biang. Al-Qur'an ditinggal. Ya kan?
Ketika dia sakit, dia bisa membaca Al-Quran, mencari keberkahan dari Al-Quran, kemudian mengruqyah dirinya sendiri, mencari pengobatan dari membaca Al-Quran. Karena kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat, bisa menyembuhkan sakit yang kita alami. Dengan lara untuk ngorok namurotal, jengkel apa ora? Gimana Pak? Lara untuk ana wong baca Al-Quran, jengkel apa ora? Malah adem. Tapi coba lara untuk pinggirnya musik atau tanggane apakah dangdutane basse gede, jengkel apa ora? Jengkel apa ora? Jengkel. Tapi lara untuk mendengarkan Al-Quran, orang jengkel, malah tenang. Bener apa ora? Ya kan? Obat. Berarti Al-Quran itu jadi obat. Nah, kalau kita lihat orang yang hasad tadi itu hakikatnya salah kaprah. Kenapa? Kata para ulama, salah satu tips doa itu pengen dikabulkan adalah apa? Ketika ada saudara kita, ada tetangga kita, ada teman kita dapat nikmat, maka di saat itu kita berdoa untuk diri kita, maka insya Allah doa kita dikabulkan. Antum lihat, coba antum lihat, kita perhatikan pada ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Zakaria mendapati Maryam, seben Nabi Zakaria teka nang masjid, Maryam itu di sampingnya ada buah-buahan rezeki, buah-buahan sing orang musim. Sehingga Nabi Zakaria mengatakan apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Allah ceritakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-37. Allah bercerita atau menjelaskan kepada kita tentang Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, yaitu di mana ada Maryam, wajada indaha rizqa. Maka Nabi Zakaria melihat di sisi Maryam itu ada rezeki. Para ulama menjelaskan apa? Buah-buahan sing orang musim. Sing lagi orang musim malah anak. Maka Nabi Zakaria mengatakan apa? Qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana ini? Buah-buahan ini dari mana? Apa jawabannya Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semuanya dari Allah. Inna Allaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki bi ghairi hisab, tanpa etung-etungan. Jadi kita lihat ketika Nabi Zakaria melihat Maryam dapat rezeki seperti itu, dan Maryam mengatakannya apa? Ini semuanya datang dari Allah. Antum lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-38-nya. Apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itu Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik dari sisi. Berarti
Kemudian apa? Allah beri anak. Ya kan? Jadi ketika ada saudara kita dapat nikmat, duduk malah jengkel. Duduk malah jengkel. Tapi doa, maka Allah akan kabulkan. Jadi antum lihat di ayat 38-nya, 37-nya kan tadi melihat Maryam dapat nikmat. Maka Nabi Zakaria doa. Di saat dia tahu dianya sudah tua, bojone mandul, tapi yakin pasti Allah akan mengabulkan. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما